tetap sehat dan bahagia tentunya untuk Anda ya. Kami semua berharap Anda semuanya dalam keadaan baik, melaksanakan rutinitas seperti biasa, juga bisa berakhir dengan yang diharapkan seperti itu ya. Dan hari ini senang sekali kami keluarga besar Kominfo, tepatnya TV Peduli, masyarakat Parepare secara umumnya ini ingin mengucapkan selamat Hari Dokter. Oh iya, Selamat kemarin. Hari Dokter Nasional ya, tepatnya aja tanggal 24 Oktober kemarin gitu ya. Dan di studio hadir kembali bersama kita, cantik sekali hari ini, saya sudah bilang tadi ya. Ada Ibu Dokter Mulyana, spesialis mata. Selamat Hari Dokter, Dok. Terima kasih. Baik, ini sebelum kita berbicara lebih jauh tentang temanya seputar pengabdian demi membangun Parepare yang jauh lebih sehat. Ini Dok, kalau boleh tahu sudah berapa lama sih Ibu Dokter jadi seorang dokter gitu? Seperti itu. Seorang dokter berarti selesainya tahun 2001. Itu 2001. Tapi kan sebelumnya memang banyak pengabdian-pengabdian yang kami lakukan, termasuk pas saat masuk. Tapi kan sudah ada pengabdian masyarakat, sudah terjun ke masyarakat. Sebelum kami praktek di rumah sakit pun untuk pemeriksaan ringan kan sudah terjun ke masyarakat. Kemudian pada saat koas itu juga kita juga terjun ke masyarakat. Jadi totalnya sudah berapa tahun kira-kira Dok mengabdi sebagai saya kan maksudnya 94, berarti sudah iya berarti sudah. Saya masih SD waktu itu berarti ya. Baik, 94, waktu yang tidak sebentar. Saya emang cita-cita jadi dokter Dok dari kecil. Dari kecil nggak? Oh enggak. Bukan. Cita-citanya pas sesaat sebelum mengisi formulir pendaftaran. Sesaat di situ sebelum, malah di situ malah baru kepikiran untuk menjadi dokter. Justru sebelumnya justru saya kadang berpikir kok semua orang menjadi dokter ya. Waktu itu? Waktu kecil sampai SMA, sampai pada saat mengisi formulir baru kepikiran ya namanya mungkin sudah jalannya ya. Tapi kan kalau pengen jadi dokter tuh kan matematikanya katanya harus bagus, ilmu sainsnya juga harus bagus. Nggak mungkin Dok tiba-tiba langsung tapi tidak punya amunisi. Pasti deh waktu sekolahnya dokter pinter. Kalau iya, justru mungkin tidak kepikiran untuk menjadi dokter karena saya senangnya malah memang di matematika. Jadi kepikirannya kan kalau masuk kedokteran itu kan matematika sudah tidak dipelajari ulang lagi. Oh gitu. Malah lebih banyak mungkin seperti biologi Dok. Iya, biologi, fisika, kimia ya. Larinya ke situ. Jadi memang tidak kepikiran untuk menjadi dokter karena senangnya malah di matematika. Waktu itu. Tapi seiring berjalannya waktu justru so enjoyable ya. Enjoyable. Iya enjoyable. Ya kalau sudah ditekuni mungkin ya mencari sisi yang bisa kita nikmati saja. Mencari sisi yang kita nikmati itu quote hari ini deh. Yeah. Mencari sisi yang bisa kita nikmati. Betul. Apapun pekerjaan merasa terjebak dengan situasi terpaksa jadi jangan-jangan. Tapi menikmati sisi yang bisa kita nikmati. Baik. Kemudian Sibah ke Parepare. Tahun berapa Dok waktu itu? Di Parepare saya ke Parepare itu sejak PTT. Jadi sejak mengabdi jadi dokter, selesai dokter kan tahun 2000. Ke Parepare itu tahun 2002. Jadi pertama ditempatkan di Puskesmas Cempai waktu itu. Setelah itu dimutasi ke Rumah Sakit Andi Makassau. Waktu itu dibuka layanan cardiac center. Jadi ditempatkan di situ, diberikan pelatihan dulu di Rumah Sakit Harapan Kita. Setelah itu kembali langsung ditempatkan di Rumah Sakit Harapan Kita di Jakarta. Sempat karena mau dibuka layanan cardiac center. Waktu itu alhamdulillah dicetuskan oleh orang tua kami, Dr. Arvanita, kepala dinas waktu itu, bahwa kita harus memulai untuk membuka layanan jantung karena mengingat semua layanan-layanan di hampir Indonesia Timur itu kan cuman ada di Wahidin, Rumah Sakit Wahidin, jadi semua pasien harus ke Makassar, sementara layanan jantung itu kan harus cepat, bukan menghitung jam atau menit, justru menghitung detik. Jadi tercetuslah bahwa layanan jantung harus kita buka di daerah bagian Parepare supaya area Ajata Pareng minimal itu bisa terlayani dengan cepat di situ. Waktu itu Dok waktu ya. Itu. Jadi sebenarnya
kita memperingati Hari Ikatan Dokter Indonesia, lebih kepada kita jadi tahu bahwa ada sejarah atau kita sedikit nampak tilas kenangan muncul atau tercetuskannya Iya. fasilitas kardiak di Iya. Parepare. Itu kisaran tahun berapa, Dok? Kisaran tahun 2004-an kayaknya, ya 2004 kalau 2004 nggak ya? salah, 2003 Oke. 2004. Nah, namanya waktu itu dinamakan Cardiac Center Andi Malarangeng karena Oh. mengingat sejarah beliau itu kan meninggal karena jantung ya kalau nggak salah di sini. Jadi diambillah bahwa maksudnya seandainya ada layanan jantung di Parepare saat area itu. Parepare mungkin ya yang di luar dari keluar dari yang namanya takdir atau ajal yang mungkin saja bisa terselamatkan. Jadi alhamdulillah sejak itu dibuka meskipun awalnya memang kita masih buka layanan IGD-nya saja karena kita belum memiliki dokter spesialis jantung waktu itu. Alhamdulillah sih ya meskipun mungkin belum terlalu maksimal itu sudah bisa terlayani. Luar Karena yang paling penting kan memang emergency case-nya waktu itu. Dan memang ada kalau jantung setahu saya mohon diluruskan, Dok, ada memang golden moment yang memang harus penanganannya betul-betul tepat ya, Dok, Iya. ya. Ini salah sedikit, wah ini Iya, berdampak fatal betul. begitu. Oke, fine. Nah sekarang kita belajar, kita memori, Dok, ya. Iya. Iya, luar biasa karena emang salah satu kita sih apresiasi sekali salah satu dulunya gitu kan lahir diceritakan bahwa memang dulu kita ke Makassar, sekarang hampir layanan kesehatan itu ada di rumah sakit kita, apalagi ditambah lagi insya Allah rumah sakit Hasri Ainun juga akan menjadi salah satu penopang daripada pelayanan kesehatan yang semakin mumpuni di kota Parepare. Jadi berhentinya ambulansnya di Parepare, nggak usah langsung ke Makassar, seperti itu ya, Dok, ya. Baik. Nah ini kembali seputar pengabdian demi membangun Parepare lebih sehat. Ini memang salah satu visi dan misi Bapak Wali Kota sendiri dengan 3 pilar. Salah satu diantaranya itu adalah kesehatan. Seperti apa kemudian eksistensi daripada teman-teman dokter sejauh ini, Dok? Silahkan. Ya, eksistensi karena ilmu kedokteran itu memang kan tidak pernah berhenti belajar. Tapi mungkin sekira ilmu-ilmu lain juga seperti itu. Dan alhamdulillah kita sangat terbantu dengan globalisasi. Kemudian informasi-informasi justru karena pandemi ini informasi mau dari negara manapun itu justru sampai ke kita. Jadi ya memang dokter harus punya motivasi, harus punya keinginan kuat untuk memperbaharui dan mengupdate terus ilmunya. Jadi itu sebenarnya ilmu-ilmu apalagi seperti ya kita kasih gambaran ke COVID kemarin kan itu pedomannya saja sejak muncul COVID itu kan sudah ada sampai revisi ke-5. Mungkin akan ada revisi ke-6. Itu pun di antara pedoman itu di antara revisi 1 sampai 5 itu ada lagi surat edaran. Jadi kemudian kita terus mengacu ke WHO, ke CDC, banyak sekali kita acuan-acuannya dan itu kita sangat terbantu dengan adanya internet. Jadi meskipun ilmunya keluar di WHO sana, tapi kan sedetik saja sudah bisa sampai. Tergantung kita bagaimana mencari ilmu, mengupdate terus bagaimana kasus ini. Jadi ya tidak berhenti di situ. Jadi dokter memang harus terus mengupdate. Kemudian ya satu lagi memang mungkin update ilmu itu kan gunanya juga berarti punya kepedulian terhadap pasien karena maksudnya kita mempelajari juga kasus-kasus yang datang ke kita. Iya, apalagi saya sih merasakan banget ya ketika terpapar kemarin, Bu Dokter juga salah satu yang meskipun tidak bersentuhan, tidak bertemu gitu kan, tapi video-video yang dikirimkan pada saat isolasi mandiri, benar-benar betul, Dok. Istilahnya setiap hari dan treatment yang dari rumah sakit yang mana sih yang kemarin itu itu juga di Jakarta juga beberapa video yang dari Wisma Atlet yang kita nonton. Memang kalau yang isolasi mandiri dan betul-betul melaksanakan itu secara baik, benar itu sangat bermanfaat. Jadi seperti yang dikatakan dokter, searah bahwa perkembangan teknologi memang seiring ya, termasuk kemajuan daripada teknologi kedokteran. Baik, kalau untuk di Rumah Sakit Umum Andi Makassar kita sudah punya kurang lebih 40 lebih dokter ahli, Dok, ya untuk Komite Medik Rumah Sakit Umum Andi Makassar. Tapi kan ini sekarang kita tahu ini kayaknya berbanding lurus deh. Teknologi maju, pengetahuan kedokteran semakin meningkat, penyakit juga semakin hebat ya.
Seperti itu. Nah Iya. ini kan yang ini sekarang kita juga sudah mulai apresiasi kalau seputar penanganan jantung, mau diluruskan sudah bisa pasang cincin dok ya kabarnya nanti. Iya, iya, Dan juga mungkin ada penanganan-penanganan lain seperti operasi-operasi yang awalnya penyembuhannya lama, lukanya iya, besar, iya, malah iya. sekarang bisa ditangani Iya, dengan baik tanpa iya, harus ke Makassar. iya. Seperti apa dok? Kalau di Rumah Sakit Umum Andi Makassau sekarang ya di bagian bedah itu sudah ada laparoskopi, kemudian di bagian bedah tulang sudah ada artroskopi, kemudian di bagian jantung sekarang sementara pelatihan dokter jantung kita sudah insya Allah dengan dukungan atau ditopang dari cardiac centernya atau PJT Pusat Jantung Terpadunya Wahidin itu akan ada pelayanan kateterisasi. Iya. Kemudian ehokardiografi maksudnya untuk mengetahui bagaimana fungsi jantung itu sudah lama ada. Sementara sekarang ini pelatihan perawatnya, jadi memang semua kan harus ada dukungan, jadi Betul. bukan SDM-nya bukan dari dokter saja, tapi semua harus mendukung. Jadi ada radiografer karena kalau pelayanan kateterisasi itu akan melibatkan radiologinya. Oh iya iya iya, Iya. radiografer. Ha-ha, Oh ini keren radiografer. nih, biasanya kita tanya fotografer. Iya, Sekarang ada foto- radiografer. Ya ya, oke. radiografer. Nah, itu dilatih juga karena pada saat pemasangan kateterisasi itu kan akan diikuti dengan ya mungkin yang masyarakat kenal kan foto paru-paru saja Ya, kan. benar. Nah, kateterisasi itu kan yang dimasukkan sesuatu itu ke dalam pembuluh darah. Jadi supaya maksudnya nggak salah jalan. Nanti tahu-tahu cabangnya kemana-kemana. Nah, Supaya itu dia menuju diikutin. ke jalan yang Iya, benar. di scan seperti scan itu Iya. ya dilihat supaya jalannya sudah sampai ke tujuan kayak gitu seperti itu. Jadi memang harus ada dukungan kolaborasi antara dokter, perawat dan Iya. penunjang lainnya. Oke, Iya. baik. Luar biasa. Jadi memang sekarang semakin berbenah, semakin memperbaiki. Ditambah lagi kalau sekarang juga sudah ada fasilitas apa sih sekarang untuk kesehatan gigi dan mulut ya, Oh, juga iya. sudah ada Iya. sekarang. Boleh disampaikan seperti apa detailnya untuk dokter-dokter yang baru ini, Dok? Gigi mulut sekarang kan spesialisasinya juga sudah berkembang sekali. Bahkan aturan di rumah sakit itu tuh harus spesialis kan, spesialis gigi dan mulut. Jadi kalau yang ada di Rumah Sakit Andi Makassar itu sudah ada bedah mulut. Biasanya kan untuk kasus-kasus yang butuh pembedahan, misalnya giginya infaksi, Ya. kemudian ada benjolan-benjolan atau tumor di mulut, kemudian bibir sumbing. Itu kita sudah ada di Rumah Sakit Andi Makassar. Kemudian yang terakhir ini adalah konservasi. konservasi, betul. Konservasi itu yang mempertahankan sesuatu yang masih ada. Jadi yang kayak tambal-tambal, jadi nggak harus semuanya Sakit cabut, cabut. Nah, itu juga lubang cabut. iya, itu kan pemahaman dulu memang daripada sakit deh dokter bolak-balik Ki, tapi mau saya cabut nih Iya. supaya sekarang Iya 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 iya. kan iya. begitu mau cabut Ini supaya teman nggak saya kesakitan. tuh tidak sabaran. Ini sekarang alhamdulillah sudah ada dokter konservasi dan itu saya kira layanan yang sangat dibutuhkan sekarang karena ya apalagi misalnya yang adik-adik yang mau sekolah kan nggak harus giginya dicabut itu sudah bisa dilayani. Oh ya satu lagi yang inovasi Siap. kan hemodialisa Iya, cuci darah Dok ya. Iya, betul. cuci darah juga. Dan Gitu ini luar biasa, apalagi memang yang paling perlu kita apresiasi adalah rumah sakit ini tidak berhenti melakukan inovasi. Iya. Semuanya inovasi, bahkan ketika pandemi pun memang yang datang ke rumah sakit sedikit tapi memanfaatkan IT lagi. Iya, Semuanya iya, bisa iya. via WhatsApp. Iya. Seperti apa Dok? Seperti itu waktu itu. Sebenarnya kita punya aplikasi namanya Salamaki, Ya, cuman belum benar. terlalu ya mungkin karena server kadang-kadang naik turun, Iya. kemudian masyarakat juga mungkin maunya yang praktis, datang langsung ini, tapi itu sebenarnya bisa dimanfaatkan. Iya. Pengaduan atau pendaftaran itu bisa lewat WhatsApp, ada di di website rumah sakit ada nomor WhatsApp-nya, kemudian aplikasi Salamaki bisa diunduh. Saya kira jadi di situ bisa langsung berhubungan dengan dokternya, apalagi kalau misalnya merasa ada gejala-gejala COVID misalnya atau tidak sempat itu mulai dari A sampai Z-nya itu sudah bisa ditangani di rumah. Jadi misalkan kasus-kasus yang bisa cukup dengan diberikan obat saja
Jadi bisa berkomunikasi langsung dengan dokternya, jadi bisa video callan sama dokternya. Dokter menanyakan apa kasusnya, kemudian kalau misalnya bisa ditunjukkan kelainannya, ditunjukkan misalnya di bagian kulit kah, mata, atau ada benjolan segala macam, itu bisa. Tapi kalau misalnya memang memerlukan pemeriksaan lanjutan, kita mungkin akan mengarahkan ke rumah sakit, kemudian obatnya pun diantarkan ke rumah masing-masing. Keren ya, kita apresiasi tidak banyak kabupaten kota yang melakukan inovasi sebaik ini, dan memang pemerintah kota sendiri memang sudah berkomitmen ya, memang sudah akan dan sedang melakukan semakin memperbaiki diri gitu dalam memberikan pelayanan terbaik dari sisi atau sektor kesehatan untuk seluruh masyarakat kota Parepare. Bukan hanya itu, tapi masyarakat malah yang di sekitar kota Parepare juga merasakan dampak daripada keberhasilan kota Parepare dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Luar biasa. Kita masih kembali lagi, Dok. Mohon izin saudara tetaplah bersama kami di TV Peduli. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id, atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Your number one hit music station, 96.9. Radio Peduli FM. Telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ohar Manikam, Suradi Sugierto, saya Trianti Sulaiman, saya Sultan Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Masih bersama kami dan masih berlanjut dengan tema kita seputar pengabdian demi membangun Parepare sehat memperingati Hari Dokter Indonesia. Sebenarnya beberapa hal yang penting, saya sih pribadi seperti Dok ya, tidak bermaksud untuk mengenang sesuatu yang tidak nyaman, tapi situasi 2 tahun terakhir mengingatkan saya betapa besar kontribusi daripada teman-teman nakes ya, dalam hal ini tenaga dokter selama 2 tahun terakhir yang benar-benar menjadi garda terdepan istilahnya dalam menuntaskan persoalan COVID gitu kan. Dan sangat disayangkan banyak sekali guru-guru besar kita, kemudian para dokter kita yang masih dalam usia-usia produktif harus berpulang karena terpapar dan tidak bisa kembali dalam posisi yang baik setelah melawan berjuang ini COVID. Bagaimana dokter? Seperti di tengah perjuangan teman-teman dokter, toh ada juga
berita-berita yang bagi saya sendiri sih merasa keberatan ya meskipun saya bukan dokter gitu. Iya. Tapi loh kok sampai ada berita-berita yang akhirnya bagi saya tidak pantas untuk kita konsumsi begitu. Seperti apa Dok melihat ini? Maksudnya berita-berita yang menyudutkan Iya, nakes, seperti ya. mohon maaf ada yang kita tidak mau ke rumah sakit Oh, katanya iya. takut mohon maaf di Iya. COVID-kan padahal Iya, kan nggak iya, gitu-gitu iya. juga. Iya. Kalau bicara masalah di COVID kan sebagai manusia biasa mungkin ya kalau misalnya kita berada di sisi pasien mungkin seperti itu, cuman memang informasi mungkin yang tidak sampai. Sebenarnya bukan di COVID kan, cuman di IGD atau di triase itu atau di area pemilahan pasien itu harus kan dipisahkan karena begini, pasien juga kalau misalnya sudah terlanjur pasiennya di dalam terus kita gabung dengan pasien-pasien yang ternyata COVID kan yang seruangan dengan itu kan nanti takutnya iya justru yang misalnya nah itu yang istilahnya infeksi nosokomial, infeksi yang mereka dapatkan justru pada saat dirawat di rumah sakit. Jadi bukan saja penyakit yang didapatkan yang masuk penyebab masuknya ke rumah sakit itu tahu-tahu ternyata pas dirawat ternyata dia kena COVID karena maksudnya triase kita atau pemilahan pasien kita kurang bagus. Nah jadi itu kenapa kita melakukan swabbing di depan karena kita ingin memilahkan penempatan pasien. Jadi bukan sebenarnya kok kecelakaan tadi terus tidak pernah ada keluhan apa-apa, tahu-tahu meninggal di swab kok positif. Itu kan artinya di COVID kan, padahal kan memang gunanya melakukan screening atau swab di depan itu di daerah triase itu untuk pemilahan pasien dan untuk penanganan lanjutannya bagaimana, karena kami juga tidak serta-merta semua pada saat menangani pasien itu harus pakai hazmat. Jadi kami juga ada maksudnya ada grading dari pemakaian alat pelindung diri dari kami. Jadi tidak semua harus kita layani dengan hazmat. Nanti pada saat betul-betul positif atau konfirmasi baru kami menggunakan APD-nya yang sesuai. Jadi tapi kalau misalnya di area yang kita yakin bahwa dia bukan pasien COVID, ngapain juga mau pakai proteksi? Jadi itu sebenarnya gunanya untuk penempatan pasien dan penanganan lanjutnya bagaimana. Jadi bukan misalnya pada saat datang di swab karena rencananya kita mau COVID kan, tapi kita mau tahu apakah karena ada OTG kan, ada orang tanpa gejala, jadi kita semua harus di swab karena takutnya ya seperti itu, misalnya baik-baik Ji, kecelakaan Ji, atau misalnya sakit berak-berak Ji. Nah ternyata COVID itu gejalanya kan banyak, beragam, beragam sekali. Jadi kita awal-awal mungkin memang gejala pernapasannya saja yang muncul, gejala pernapasan saja, tapi belakangan ternyata ada diare, ada sakit ulu hati, ada macam-macam, ada penyakit kulit. Nah itu banyak sekali yang muncul, jadi memang harus kami screening baik-baik untuk ditempatkan di apakah dia di area isolasi atau ini. Jadi kepentingan untuk triase atau pemilahan pasien itu di samping untuk kepentingan petugas, itu juga untuk kepentingan pasien yang seruangan dengan yang seruangan. Iya, jadi memang sebenarnya ini kembali lagi bahwa saya belajar sih ya, saya testimoni sih sebenarnya. Dokter tahu sekali nih sebenarnya sejarah saya kemarin. Karena saya terlalu percaya diri gitu kan, bahwa waktu itu demamnya karena tifusnya saja yang kambuh ya, tifusnya yang kambuh, dan saya sangat menyesali itu karena di tengah-tengah ternyata saya menularkannya ke anak saya gitu. Kan waktu itu Dok ya, jadi kita kalau ada keluhan coba kita saja sendiri gitu kan, akhirnya double-nya sakitnya double karena anak kita juga harus mengalami itu, dan luar biasanya kami dua-duanya terpapar gitu kan. Jadi sebenarnya kalau memang ada keluhan mumpung kita sendiri nih yang merasakan, daripada kita membagi nikmat sakit itu ke orang lain, sebaiknya ambil langkah bijaksana untuk memproteksi diri ke rumah sakit dan melalui beberapa tahapan yang SOP-nya memang demikian ya Dok ya. SOP-nya seperti itu. Jadi nah yang meninggal juga kadang-kadang kan dirawat, terus dia bilang tiba-tiba meninggal kok tiba-tiba disemayamkan dengan protokol COVID. Ditangani dengan protokol COVID. Nah sebenarnya pasien juga kita tidak kembalikan ke rumah itu kan untuk keamanan keluarga-keluarga di rumah, karena ada beberapa kasus kan seperti itu.
tahu-tahu ternyata yang melayat kan tidak, maksudnya kita juga tidak bisa mencegah orang untuk pelukan, untuk memberikan ini bela sungkawa, tapi makanya protokolnya kita ikuti seperti itu. Jadi tidak ada pasien yang tahu-tahu COVID yang misalnya negatif, justru kami senang sekali kalau misalnya keluar hasil negatif. Iya, artinya betul. kan penanganannya ya silahkan bawa pulang. Justru Dokter juga bahagia. tidak percayalah, Iya. dokter juga manusia, pasti ada rasa was-was juga. Bahagia sekali malah kalau misalnya keluar hasil, alhamdulillah, semua syukur alhamdulillah. Negatif. Kalau ada keluar hasil negatif, karena artinya kan bukan tidak mau repot, tapi kan artinya kita juga tidak melibatkan lagi banyak unsur kan. Kalau misalnya pemakaman itu semua satgas itu kan harus terlibat. Jadi memang kita justru lebih senang kalau misalnya hasilnya. Jadi kalau misalnya ada yang meninggal pun sudah di kamar isolasi, itu sebelum meninggal di swab ulang lagi, siapa tahu sudah negatif. Kalau sudah negatif silakan bisa dibawa pulang ke rumah. Tapi kalau pada saat meninggal terus swabnya masih positif, itu harus dengan protokol. Harus dengan protokol COVID. Baik. Ini harus dipahami oleh kita semua saudara, bahwa memang segala sesuatu sudah ada protokolnya. Saya kemarin saja pas di antigen kemudian reaktif, saya yang meminta sendiri untuk di PCR. Iya, tolong PCR lah saya gitu, karena saya tidak mau, karena pasti mertua saya, kalau teman-teman kan pada mau datang gitu, kenapa datang. kamu kenapa gitu kan, kasihan datangnya dengan maksud baik, pulangnya bawa virus kan, saya kasihan. Nah ini oke, untuk pemirsa di rumah, untuk yang ingin memberikan pertanyaan atau mungkin ingin mengucapkan selamat, saya tunggu di fanpage Facebook TV Peduli ya, bisa di share kita di Twitter kita juga bisa. Untuk para dokter-dokter yang luar biasa, khususnya di Kota Parepare, yang telah memwakafkan waktu dan ilmunya untuk memberikan yang terbaik bagi seluruh masyarakat Parepare. Kita belum selesai, saya masih akan segera kembali sesaat lagi. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Online. Your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ohar Manikam, Suradi Sugierto, saya Adrianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya.
Baik, saudara pemirsa, Anda masih bersama kami dan selamat bergabung buat Anda yang baru menemukan siaran kami di TV Peduli. Saya ingin membacakan ini ada ada pesan yang masuk di kita nih ya, di saya tepatnya. Untuk Ibu Dokter Mulyana, selamat Hari Dokter. Saya pasiennya di salah satu rumah, saya nggak sebut rumah sakitnya ya, di salah satu rumah sakit, pernah ditangani di sana. Sehat selalu dok, salam untuk semua dokter dan selamat Hari Dokter. Ibu Sunarti, terima kasih di Capagalung. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak Bu atas supportnya. Sehat selalu. Iya, selain itu juga ada Bapak Hamdi. Bapak Hamdi kayaknya juga pernah dirawat oleh Ibu nih, katanya saya pernah ada masalah sampai waktu itu sempat dioperasi katarak katanya. Sekarang sudah bisa lepas kacamata. Terima kasih dok, salam buat keluarga, salam sehat, salam Ki dok. Terima kasih juga Pak, terima kasih kembali, sehat selalu. Baik, nah ini kembali ke pengabdian dan membangun pare-pare sehat, kita juga apresiasi banyaknya. Saya mungkin tidak bisa membaca satu persatu ya, tapi pada prinsipnya adalah 90% kepuasan yang ditunjukkan oleh masyarakat dari pesan-pesan kami yang masuk. Tapi ini kan PR ke depan nih dok, justru menjadi catatan dan menjadi sebuah cambuk nih untuk lebih tidak terlena dengan seperti, tapi justru jauh lebih meningkatkan pelayanan kesehatan ke depan. Seperti apa komitmennya nih untuk masyarakat? Untuk masyarakat saya kira kembali lagi kalau misalnya jangan sungkan untuk datang ke rumah sakit. Kami juga memiliki ada pengaduan, jadi kalau misalkan ada pengaduan, tapi maksudnya mohon juga pengaduannya kan tidak terlalu menyudutkan, bolehlah terbuka apa kemauannya, tapi kalau misalnya kita diskusi dengan baik saya kira akan ada solusi. Jadi kami juga insya Allah berkomitmen untuk terus melayani dengan hati, kemudian untuk melayani dengan sebaik-baiknya, dengan segala macam fasilitas, dengan segala macam kemampuan yang kami miliki, insya Allah akan kami memberikan peran-peran kami, kemudian sesuai dengan protokol-protokol yang ada, dan insya Allah komitmen itu kami akan jalankan sebagai dokter-dokter di rumah sakit maupun mungkin di puskesmas atau di layanan-layanan primer. Itu kami akan bersinergi, karena tidak hanya kami di rumah sakit juga itu tidak bisa bekerja sendiri, tapi harus ada sinergi dari dokter-dokter kami di layanan-layanan primer. Itu kami sangat membutuhkan bantuannya dalam rangka mungkin preventifnya, dalam rangka edukasi masyarakat secara langsung, karena layanan primer ini yang bersentuhan langsung dengan pasien. Kami di rumah sakit itu lebih banyak dalam hal kuratif atau pengobatannya, kemudian perawat-perawatnya dalam hal perawatannya. Tapi kalau misalnya yang memberikan edukasi langsung ke pasien atau penyuluhan itu justru kami sangat membutuhkan peran serta dokter-dokter yang ada di layanan primer puskesmas atau dokter-dokter keluarga itu sangat diharapkan. Iya, karena sekarang juga pelayanan dasar kita, istilahnya vaskes kita pun, baik itu puskesmas, bahkan pustu sekalipun, itu dengan itu luar biasa sekali memberikan pelayanan kepada saya sendiri pun kemarin melahirkannya di pustu, gitu kan? Jadi istilahnya kalau untuk di Pare-Pare, insya Allah Anda akan mendapatkan pelayanan sesuai peruntukannya. Jadi kalau memang tidak bisa dilayani di puskesmas, pasti akan dirujuk ke vaskes pertama gitu. Dan kalau memang tidak ya pasti ke di Makassau dok ya. Baik, mungkin yang terakhir nih dok, saya sih tidak mau mengatakan katanya kalau closing statement itu selalu identik dengan harapan ya. Tapi lebih kalau saya adalah cita-cita revolusioner ke depan gitu. Kalau sekedar harapan kayaknya ya harapan saya gini, tapi kita harus punya mimpi yang Tuhan, kita kan berdoa saja tuh harus katanya lebay-lebay nih pada biar Allah kamu cuma mintanya segitu jadi dikasihnya cuma segitu, tapi kita harus mimpi lebih tinggi. Silakan untuk pelayanan kesehatan medis yang jauh lebih terdepan di Kota Pare-Pare, silakan. Untuk ke masyarakat nih. Siap, boleh. Untuk ke masyarakat, insya Allah jangan takut, karena kita semua ini dibatasi oleh aturan-aturan saya kira. Jadi jangan percaya dengan hoax-hoax yang ada, kemudian pokoknya jangan takut ke rumah sakit lah, karena maksudnya
kita semua dibatasi oleh aturan-aturan, protokol-protokol, dan insya Allah kita juga punya evaluator itu sangat banyak untuk di rumah sakit. Jadi jangan khawatir bahwa kita ada malpraktek, ada keinginan, karena pasiennya bermasalah yang duluan stres sebenarnya kan dokternya yang duluan stres, memang kepikiran sampai ke rumah malah biasanya. Jadi insya Allah kami akan berbuat yang terbaik buat kami sendiri, justru awalnya tuh buat kami sendiri dulu, berbuat yang terbaik untuk kami sendiri, kemudian untuk ke pasien insya Allah kami akan melayani dengan baik, kemudian segala fasilitas-fasilitas saya kira sudah cukup memadai, jadi jangan khawatir untuk datang ke rumah sakit. Mari meningkatkan diskusi atau komunikasi antar dokter. Jadi sekarang kan tidak lagi seperti dulu antara dokter dengan pasien itu seakan ada gap gitu, iya ada gap. Kalau sekarang kan lebih ke komunikasi, jadi itu yang kami harapkan, mohon untuk lebih komunikatif antar pasien dan dokternya. Benar, dan ini juga saya ucapkan terima kasih sudah bergabung, sudah kirim pesan singkat ke Ika juga ya, Ibu Amriani, kemudian ada Ibu Anissa, Adela gitu, terima kasih semuanya mengucapkan selamat Hari Dokter Indonesia. Semoga sukses, jaya selalu untuk para dokter dan tenaga medis, harus sehat semuanya katanya. Amin. Dokternya harus sehat juga ya, harus gitu ya. Terutama Ibu Sunarti tadi di Capegalan, juga Bapak Hamdi, terima kasih sudah memberikan doa, dan semoga ini diijabah oleh Tuhan, dan apapun yang kita kerjakan senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sehat-sehat dok selalu. Terima kasih Mbak Ika. Sama-sama, sehat juga. Mudah-mudahan ya, kalau saya sakit kadang dokternya ikut repot. Digangguin gitu sama saya gitu ya. Baik, untuk Anda saudara, kami mengucapkan terima kasih, salam sehat sekali lagi kepada seluruh tenaga medis, selamat bertugas, jangan patah semangat, terus berjuang untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terbaik bagi Kota Parepare dan sekitarnya. Terus para Bapak dan Ibu dokter, terima kasih dari hati saya yang paling dalam mewakili masyarakat Kota Parepare. Terima kasih atas apresiasi yang luar biasa bagi seluruh masyarakat Kota Parepare, terkhusus 2 tahun yang melelahkan. 2 tahun yang melelahkan, tapi pembelajaran yang besar bagi kita semua ya. Selamat Hari Dokter tahun 2021, sukses terus untuk para dokter-dokter kita. Saya mewakili teman-teman kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bertemu kembali di segmen berikutnya. Sampai jumpa hanya di TV Peduli.